¿Cuál es tu ídolo como jugador? Ujú. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. Kebahagiaan dan kesempurnaan. Itulah kata yang bisa sedikit mewakilkan kita untuk menyebut Lionel Messi setelah trofi Piala Dunia berada dalam pelukannya. Di bawah langit Qatar, semesta merestui Lionel Messi untuk mencapai kesempurnaan. Bicara tentang kesempurnaan, adalah bicara tentang kemustahilan. Tak banyak sesuatu yang mendekati sempurna di dunia ini. Mungkin banyak dari Anda akan mengatakan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kalau begitu Messi mungkin adalah anugerah dari Tuhan untuk kita semua, agar kita dapat menikmati kemustahilan itu. Atau setidaknya kita bisa menyaksikan sesuatu yang mendekati kata sempurna. Messi adalah salah satu pesepak bola terbaik yang pernah Tuhan ciptakan di dunia. Deretan rekor demi rekor selalu ia buat dan pecahkan. Seolah-olah rekor itulah mengikutinya kemanapun ia melangkah. Piala Dunia Qatar adalah kebahagiaan, sekaligus kesedihan bagi pecinta sepak bola. Kebahagiaan karena kita, menjadi saksi kisah perjalanan Lionel Messi layaknya sebuah dongeng dengan klimaks yang luar biasa, dan tentu saja dengan happy endingnya. Sedih, karena tak lama lagi kita sudah tak bisa menyaksikan aksi-aksi Messi yang begitu memanjakan mata. Namun, jika Lapulga akhirnya gantung sepatu, dia akan pensiun dengan perasaan bahagia. Tak ada yang lebih indah dari mencapai puncak dari segala puncak. Dan ketika seseorang sudah mencapai puncak, jalan satu-satunya adalah turun. Karena tak ada lagi puncak yang harus ia daki, Messi akan turun dengan perasaan hati yang plong. Tidak ada rasa penasaran dan ambisi dalam dirinya, karena ia telah memenangkan segalanya. Sekurangnya, 2 dekade terakhir, Lionel Messi menghibur para penggemar sepak bola dengan aksi-aksi mengagumkannya di atas lapangan. Kedua tungkainya dapat bergerak lincah sembari menggiring bola, dan gerak tubuhnya seperti penari yang menampilkan atraksi futuristik, nan indah. Walau status pesepak bola terbaik terus menjadi perdebatan. Tetapi Messi, diakui atau tidak, merupakan salah satu anugerah terbesar Tuhan di dunia sepak bola. Bagaimana tidak, dari belia, ia begitu piawai menyihir mata dengan penampilan ciamiknya. Messi acap menembus batasan-batasan, yang selama ini tertanam di benak penggila sepak bola. Mulai dari jumlah gol dalam semusim, jumlah gol dalam 1 tahun kalender, sampai jumlah Ballon d'Or yang tak tertandingi. Messi dengan segenap kemampuannya melesat dan kemudian dijadikan standar pesepak bola kelas wahid.
Sebelum memastikan diri sebagai pesepak bola terbaik di dunia, kisah Messi back dongeng. Terbentur masalah sejak lahir, seperti kelainan hormon pertumbuhan, lalu berjuang mati-matian di Rosario, Argentina, dan dengan perjuangan keras berhasil mengatasinya. Sampai hijrah ke La Masia. Messi dipuja dan dicintai karena perjuangannya melawan ketidaksempurnaan. Ia digemari karena awalnya ia merupakan representasi dari kita, yang punya masalah-masalah endemik, kemudian mampu mencapai mimpi dengan kerja keras dan air mata. Banyak yang beranggapan bahwa Messi terlahir karena bakat, bukan dari kerja keras. Mendikotomi bakat dan kerja keras dalam meraih kesuksesan adalah hal mustahil. Kenyataannya, perpaduan keduanya lah yang membuat Messi tak tertandingi. Iya, Messi lahir dari bakat dan kerja keras yang luar biasa. Kali ini, kita akan mundur sejenak menilik ke belakang bagaimana perjalanan Lionel Messi dari ia belum apa-apa, hingga kemudian ia menjelma menjadi fenomena. Simak kisahnya. Kita semua tahu betapa besarnya peran pria kelahiran Rosario tersebut untuk Barcelona. Dalam rentang 15 tahun terakhir, ia menjadi tumpuan utama dalam mencaplok gelar demi gelar yang kini memenuhi lemari trofi di Stadion Camp Nou. Bahkan akibat mismanagement di gubuk klub serta kepergian Andres Iniesta dan Xavi Hernandez, Messi kala itu seolah berjuang sendirian untuk kejayaan Blaugrana. Layaknya pemain-pemain ikonik lainnya, ada relasi romantik di antara Messi dan Barcelona. Sebuah hubungan yang muncul dari si kutu, julukan Messi kecil. Ia meski punya bakat mumpuni di lapangan hijau, masih kecil punya masalah hormon pertumbuhan, tak heran bila tubuhnya tergolong mungil. Bakat Messi, sebetulnya sudah diperhatikan oleh salah satu tim raksasa Argentina, River Plate. Namun, mereka mundur teratur, gara-gara harus membiayai pengobatan Messi, agar pertumbuhannya dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebesar $900 per bulan. Berlainan dengan kubu River, Barcelona, lewat sang direktur olahraga mereka saat itu, Charles Risaulch, justru bersedia menanggung segalanya, asalkan Messi bergabung dengan akademi kepunyaan Blaugrana, La Masia. Ayah Messi pun setuju dengan klausul tersebut. La Masia rupanya jadi rumah yang tepat untuk si Messi kecil, perkembangannya di seluruh level usia berjalan dengan prima. Tak heran, bila pelatih Barcelona di pertengahan 2000-an, Frank Rijkaard sampai berani memberinya kesempatan debut, ia masuk menggantikan De Kosa di menit ke-82, dalam laga derby Barcelona kontra Espanyol pada 16 Oktober 2004. Semenjak debut, Messi berhasil memamerkan magis yang membuat dunia berdejak kagum. Liukannya di atas lapangan dan gol-gol indah yang ia bukukan laksana pertunjukan yang terlalu menarik untuk dilewatkan begitu saja. Wajar, bila kemudian namanya diapungkan sebagai bintang baru di kancah sepak bola. Dan siap mengikuti jejak para legenda, seperti Johan Cruyff, Diego Maradona ataupun Pele. Barcelona adalah kesebelasan besar di Eropa dan dunia, tapi nama mereka jadi semakin mengangkasa lantaran prestasi Messi. Akibatnya, penggemar Blaugrana pun semakin masif jumlahnya. Entah mereka murni mendukung Barcelona sebagai klub atau sekedar menjadi fanboy Messi. Capaian kolektif Messi di Stadion Camp Nou pun luar biasa. Ada 10 title La Liga Spanyol, 6 Copa del Rey, 8 buah Piala Super Spanyol, 4 gelar Liga Champions, dan masing-masing 3 trofi Piala Super Eropa dan Piala Dunia antara klub. Sementara, di ranah pribadi, Messi mencaplok 7 Ballon d'Or, 6 sepatu emas Eropa, dan 7 gelar LPG pencetak gol terbanyak di La Liga Spanyol.
Menariknya, semua itu diraih Messi yang berposisi bukan sebagai striker murni. Selama karirnya, ia tercatat mengemban peran winger kanan gelandang serang dan second striker. Kisah di antara Messi dan Barcelona ibarat cerita gubahan Fujigo Fujio yang berjudul Doraemon dan Nobita. Kita tahu, betapa romantisnya hubungan dua sosok berbeda wujud tersebut sebagai sahabat dan bahkan keluarga. Doraemon adalah seorang robot kucing dari masa depan dan Nobita hanya pelajar yang terkenal malas. Tetapi relasi keduanya sangat eksepsional, dalam film animasi Stand By Me Doraemon. Jelas tergambarkan jika seorang Nobita memiliki ketergantungan tinggi akan keberadaan Doraemon. Nobita seakan tak berdaya bila Doraemon enyah dari sisinya. Mungkin dari situ terlihat bahwa hanya Nobita yang diuntungkan atas keberadaan Doraemon dalam kehidupannya. Namun sejatinya tidak demikian, karena Nobita juga membuat Doraemon merasa hidupnya lebih benar-benar lantaran dapat membantu orang lain. Hubungan antara Doraemon dan Nobita merupakan simbiosis mutualisme, yang dibumbui rasa cinta sebagai sahabat dan keluarga. Hal ini menurut saya, persis dengan relasi Sikutu dan Barcelona, keduanya sama-sama mendapat keuntungan. Tak peduli siapa yang berperan sebagai Doraemon, dan siapa yang berperan sebagai Nobita. Tapi, hubungan Messi dan Barcelona memang sudah sepatutnya begitu, penuh kehangatan. Bukan sebaliknya, lebih-lebih sampai berpisah di tengah jalan. Kisah masa kecil Lionel Messi, melawan penyakit langka. Lahir 24 Juni 1987, Lionel Andres Messi dibesarkan di kota pecinta sepak bola Rosario, kota terbesar di Provinsi Argentina Tengah, Santa Fe. Messi dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai manajer pabrik baja dan pelatih sepak bola paruh waktu, dan sang ibu, yang bekerja di industri pembuatan magnet. Keluarganya sangat mencintai sepak bola, hampir setiap minggu mereka pergi menonton pertandingan. Ya, Messi dibesarkan oleh keluarga sepak bola dan lahir di kota sepak bola. Rosario adalah salah satu kota tuan rumah Piala Dunia tahun 1978 hampir 10 tahun sebelum Messi lahir. Ya, tentu kecintaan Messi kepada sepak bola adalah hal yang diwariskan sang ayah untuk Messi. Messi kecil mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk menekuni sepak bola. Hampir setiap hari Messi selalu bermain bola dengan kakak laki-lakinya Rodrigo dan Mateus. Dan ketika Messi berusia 4 tahun, ia sudah bertekad untuk bergabung dengan klub lokal. Dan benar saja, di tahun 1991, Messi mendapat tim pertamanya. FC Grandoli Rosario, yang kebetulan ayahnya adalah pelatih di sana. Messi kecil adalah pengagum dari klub News Out Boys, klub sepak bola lokal di Rosario. 2 tahun menimba ilmu di Grandoli bakat Messi, tercium oleh News Out Boys. Klub yang sangat ia cintai saat usia Messi menginjak 6 tahun, ia pun pindah ke klub kebanggaannya itu, News Out Boys. Di klub itu, Messi kecil menghabiskan 6 tahun lamanya untuk menimba ilmu. Luar biasanya, Messi kecil telah mencetak hampir 500 gol, selama 6 tahun menimba ilmu di sana. Masyarakat di sana, sangat menyukai permainan Messi kecil. Pasalnya Messi bukan hanya sekedar mencetak gol, tapi juga sering menampilkan atraksi-atraksi di tengah lapangan. Namun, masalah terjadi ketika ia berumur 11 tahun. Messi tak tumbuh seperti rekan yang lain, dia didiagnosis mengalami masalah pertumbuhan. Kita semua tahu, di tengah segala pencapaian individu maupun kolektifnya, ada satu hal lain, yang sudah menjadi rahasia umum tentangnya. Ya, masa kecilnya dahulu, Messi mengalami defisiensi hormon pertumbuhan, itu merupakan sejenis penyakit yang mengganggu pertumbuhan Messi. Seperti yang kita ketahui, tinggi badan Lapulga saat ini, cuma 170 cm. Bagi kebanyakan masyarakat Argentina, tinggi badan Messi ada di bawah rata-rata. Menurut National Organization of Rare Disease, divisi hormon, pertumbuhan adalah penyakit langka, yang disebabkan kegagalan sekresi hormon. Penyakit yang diderita 1 dari 4.000 anak tersebut, menyebabkan retardasi pertumbuhan, perawakan pendek dan keterlambatan pematangan tulang tangan dan kaki. Penyakit tersebut sering muncul pada anak, sehingga mereka yang terjangkit, memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari anak-anak lain yang seusianya.
Penyakit efisiensi hormon pertumbuhan, bukannya tidak dapat diobati. Hormon Hug Network mengatakan pemberian hormon pertumbuhan buatan dinilai mampu menaikkan tinggi badan hingga 10 cm dalam 1 tahun. Walau demikian, pengobatan ini membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak bisa dijangkau semua kalangan. Kendala itulah yang menimpa Messi kecil, namun Dewi Fortuna datang menghampirinya melalui Barcelona. Pada usia 13 tahun, bakat Messi diendus pemandu bakat klub asal Katalan tersebut. Proses kepindahan Messi berjalan tidak mudah, salah satunya dikarenakan Messi harus menjalani program pengobatan masalah hormon pertumbuhan itu. Kedua orang tuanya kesulitan biaya, uang yang dikeluarkan untuk pengobatan tersebut mencapai hampir $1.000 per bulan. Terlebih pada saat itu, Argentina sedang dilanda krisis ekonomi. Beruntung, Charlie Riak bersikeras untuk membawa Messi ke Eropa untuk menempa kemampuannya, sekaligus membiayai pengobatannya. Di La Masia beradaptasi secara cepat, sehingga mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Bahkan, melampaui kemampuan anak-anak seusianya dalam sepak bola. Kita lantas bertanya-tanya, seandainya saat itu Barcelona tidak mengendus bakat luar biasa dari Messi kecil, dan tak mau menanggung biaya pengobatannya, seperti yang dilakukan klub-klub profesional Argentina lantaran perekonomian negeri tanggo yang memburuk. Barangkali kita takkan pernah menyaksikan aksi seorang pemain yang kini menjadi idola banyak orang. Iya, kita tak akan melihat manusia setengah alien di jagat sepak bola, yang dengan kepala atau kakinya, selalu mampu menampilkan sihir di atas rumput hijau, dan melahirkan puja serta puji. Suka atau tidak terhadap sosoknya, tetapi para penggemar sepak bola masa kini sejatinya begitu beruntung. Karena dapat menyaksikan Messi dengan begitu artistiknya di atas lapangan. Setelah La Pulga bergabung dengan La Masia, banyak yang meragukan kemampuan fisiknya di atas lapangan, walau skill olah bolanya di atas rata-rata. Messi muda adalah seorang yang introvert di akademi, ia jarang berinteraksi dengan rekan-rekannya yang lain. Bahkan dalam film dokumenter, Lionel Messi the Greatest, dijelaskan bahwa rekan-rekannya mengejeknya dengan panggilan si bisu, karena Messi memang pribadi yang pendiam. Namun hal itu bukan halangan bagi seorang Messi, ia bekerja keras setiap harinya. Dan menunjukkan ke semua orang, bahwa keterbatasan fisik yang ia alami tak menghalanginya untuk mencapai cita-citanya. Menjadi pesepak bola profesional, dan akhirnya kerja keras Messi berbuah ketika namanya terdaftar di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Yang artinya, Messi sudah bisa bermain di semua kompetisi sebagai pemain profesional. Kemunculan Messi dibarengi dengan nama-nama besar lainnya, seperti Cesc Fabregas dan Gerard Piqué, yang merupakan jebolan La Masia. Di tim junior Barcelona, Lionel Messi menjelma menjadi sosok penting. Barcelona Junior menjadi tim junior terbaik dunia kala itu, bagaimana tidak mengisi mencetak 36 gol, dari 30 laga yang ia lakoni di tim junior. Karena musim yang fenomenal itu, nama Lionel Messi mulai menjadi perhatian para pencari bakat di Eropa. Pada tahun 2003, Arsenal menawarinya kontrak untuk bergabung di Meriam London. Namun Messi menolak tawaran fantastis itu dan memilih setia kepada Barcelona. Pada musim 2003 hingga 2004, menjadi musim yang ikonik dan tak terlupakan bagi La Pulga. Memulai debutnya dengan rekor, dengan tampil di 5 tim dalam satu musim. Waktu itu ia bermain untuk Juventus B, tim muda A, Barcelona C, dan Barcelona D. Dan disinilah ia mulai berlatih dengan tim utama Barcelona kala itu. Para pemain tim utama Barcelona kala itu menyadari bahwa akan lahir bintang baru di Barcelona. Pemain timnas Prancis yang menjadi bagian dari latihan Barcelona kala itu.
menceritakan bahwa ada anak kecil berusia 16 tahun yang mampu menghancurkan dan mempermalukan orang-orang dewasa dengan skillnya. Dan Frank Rijkaard, selaku pelatih Barcelona kala itu tak bisa mengabaikan bakat luar biasa itu. Ronaldinho, bintang Barcelona kala itu adalah salah satu yang melihat Lionel Messi di sesi latihan. Dan Ronaldo melihat bahwa akan ada Ronaldinho baru di Barcelona, dan akan ada sesuatu yang besar bagi Barcelona. Di musim 2004 hingga 2005, Messi akhirnya melakukan debutnya untuk tim utama Barcelona. Tak lama setelah debutnya, Messi mencetak gol perdananya melalui asis Ronaldinho. Salah satu orang yang ngotot dan percaya bahwa Messi akan menjadi masa depan bagi Blaugrana. Pada musim 2005 hingga 2006 adalah musim sesungguhnya La Bulga, karena ia secara reguler bermain untuk tim utama. Lionel Messi benar-benar membuat para penonton di semua sisi stadion berdejak kagum, keterampilannya membuat pecinta sepak bola terpesona. Nama Messi langsung menjadi perbincangan di seluruh penjuru dunia. Dunia, seperti haus akan pemain dengan skill luar biasa, sepertinya cara dribbling La Pulga, seolah-olah ada magnet di kakinya. Yang membuat Messi istimewa adalah dibalik keterbatasan fisiknya. Messi adalah salah satu pemain yang mempunyai kekuatan fisik dan keseimbangan yang luar biasa. Messi walaupun bertubuh mungil dia tak mudah dijatuhkan, meskipun tackle brutal kerap menghantam kaki mungilnya, ia tetap berlari dengan bola di kakinya. Mungkin kebanyakan pemain jika terkena tackle seperti itu akan terguling-guling dan meminta wasit untuk mengasihinya, namun tidak bagi La Bulga. Di musim itu, Messi muda menjadi bagian penting bagi Barcelona di pertandingan-pertandingan besar bersama Ronaldo dan Samuel Eto'o. Ia menjadi sosok vital Blaugrana, namun di akhir musim ia mengalami cedera hamstring yang membuatnya gagal tampil di final Liga Champions menghadapi Arsenal. Ia sangat terpukul dengan hal itu, sekaligus hal yang ia sesali. Memasuki musim 2006 hingga 2007 akhirnya cedera Messi pulih sepenuhnya, namun performa Barcelona di kancah Eropa dan La Liga menurun drastis. Menurunnya performa tim, ternyata tak mempengaruhi kualitas seorang Leo Messi. Ia tetap tampil luar biasa meskipun Barcelona sedang terburuk, Messi justru berkembang dengan sangat pesat di musim itu. La Pulga mencetak 17 gol dari 36 laga, serta hat-trick pertamanya tercipta di musim itu melawan Real Madrid, yang merupakan rival abadi Blaugrana. Hat-trick pertama El Clasico setelah 12 tahun, tak ada pemain yang mampu menciptakan 3 gol di laga El Clasico. Bukan hanya itu, di musim itu menjadi titik di mana Messi mulai dibandingkan bahkan disandingkan dengan legenda Argentina, Diego Maradona. Gol Messi ke gawang Getafe saat semifinal Copa del Rey adalah gol fenomenal yang mereplika gol Maradona saat melawan Inggris 1986. Mungkin para pecinta sepak bola belum pernah melihat gol spektakuler layaknya gol Maradona itu, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Messi sudah menjadi sosok penting untuk Barcelona. Bahkan, ia masuk dalam nominasi Ballon d'Or bersama Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo. Walaupun Messi ada di posisi ketiga, namun itu merupakan pencapaian yang luar biasa, bagi seorang pesepak bola yang berusia 19 tahun. Tapi misinya, untuk menjadi pemain terbaik dunia sepanjang masa baru akan dimulai. Memasuki musim 2008, Barcelona semakin terpuruk bahkan mengakhiri musim tanpa trofi. Ronaldinho, yang menjadi diva Blaugrana, kehilangan magisnya dan sudah tak lagi menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Frank Rijkaard, yang musim-musim sebelumnya mampu membawa Barcelona merajai La Liga dan Eropa, kehilangan kendali atas tim yang diasuhnya. Dan akhirnya pada tahun 2009, Barcelona menunjuk manajer baru menggantikan Frank Rijkaard. Dia adalah sang jenius Pep Guardiola yang merupakan mantan kapten Blaugrana. Dan disinilah Messi benar-benar disulap oleh Pep Guardiola untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan hasilnya Messi meraih Ballon d'Or pertamanya dan menjadi pemain terbaik versi FIFA.
Memasuki musim 2010, Pep Guardiola mengubah peran La Pulga dalam permainan. Sebuah peran yang sangat penting bagi Messi. Keputusan yang dibuat Guardiola membuat Messi sebagai pemain hebat dan dikenal dengan perannya hingga saat ini. Iya, sebelumnya Messi adalah pemain yang berposisi sebagai sayap kanan. Peran Messi hanyalah sebagai perusak pertahanan kiri, lalu melakukan cut inside untuk melakukan shooting atau crossing. Guardiola punya pandangan berbeda untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki Messi. Ia harus menempatkan Messi di posisi tengah. Bukan sebagai seorang goal getter atau target man, Guardiola memberinya peran sebagai seorang faultman atau nomor 9 palsu. Di mana Messi bisa bebas berkreasi di sana, kita akhirnya melihat jembatan Leo Messi yang sebenarnya. Messi, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Guardiola, benar-benar layaknya profesor yang berhasil dengan eksperimennya, dan diakui karena penemuannya. Di musim 2010 hingga 2011, Messi benar-benar seorang alien. Ia mampu memecahkan rekor pencetak gol terbanyak Barcelona dalam semusim. Setelah rekor itu dipegang oleh Nazario di musim 1996. Ia, orang yang disebut sebagai O Fenomeno itu. Dan Messi di tahun itu, berhasil mendapatkan Ballon d'Or keduanya serta pemain terbaik FIFA untuk kedua kalinya. Messi sekali lagi menjadi sosok paling penting di Blaugrana. Yang sangat mengejutkan adalah di musim selanjutnya, Messi mencetak 53 gol dalam satu musim. Melewati rekornya sendiri, di musim sebelumnya. Leo Messi lebih dari hanya sekedar ancaman, di musim-musim berikutnya La Pulga menjadi nyawa, atau ruh dari permainan Barcelona. 53 gol dan 24 assist adalah bukti seberapa vital peran Messi di Barcelona, untuk memenangi gelar demi gelar. Torehan itu juga membawa Leo Messi mencetak rekor sebagai pemain paling banyak mencetak gol dalam satu musim, sepanjang sejarah La Liga. Dan sekali lagi, Messi memenangkan Ballon d'Or ketiganya, sekaligus menjadi pemain keempat di dunia, yang meraih Ballon d'Or sebanyak 3 kali pada saat itu. Musim 2011 hingga 2012, Messi melesat semakin jauh, jikalau Pulga di musim sebelumnya mencetak beberapa rekor, di musim ini rekor lalu bagaikan setitik air di lautan. Karena Messi, benar-benar melesat melampaui batas-batas dari apa yang semua orang bayangkan. Jika Guardiola pernah mencetak 85 gol dalam satu musim, untuk Bayern Munchen dan Jerman. Leo Messi mencetak 91 gol dalam satu musim, rata-rata 1,5 gol lebih dalam satu pertandingan La Liga. Satu kata untuk Messi, gila. Mencetak 91 gol dalam satu tahun kalender, telah dicatat oleh Guinness World Record, dan belum ada yang bisa memecahkan hingga saat ini. Karena musim yang sangat fenomenal itu, Messi merengkuh Ballon d'Or keempatnya, menjadi pemain pertama yang memperoleh 4 Ballon d'Or pada saat itu. Memasuki musim 2013 hingga 2014, Barcelona bisa dikatakan adalah tim paling beruntung di dunia, karena memiliki seorang prime Lionel Messi. Leo Messi, Xavi Hernandez dan Andreas Iniesta adalah sosok penting dalam kejayaan Blaugrana. Yang kemudian dijuluki sebagai trio Pythagoras, merujuk pada nomor punggung mereka. Memasuki musim 2014 hingga 2015, di bawah arahan manajer baru Luis Enrique. Wajah-wajah baru muncul di tubuh Blaugrana, wajah baru itu adalah Neymar Junior dan Luis Suarez. Lionel Messi bersama Neymar dan Luis Suarez menjelma menjadi lini serang yang begitu menakutkan, yang kemudian dijuluki sebagai Trisula MSN. La Liga benar-benar menjadi panggung bagi para bintang, sebelumnya dari klub rival sendiri, yaitu Real Madrid, yang telah memiliki Trisula, yang juga sangat mengerikan. Yang sohor, dengan julukan BBC, Benzema, Pele dan Cristiano Ronaldo. El Clasico benar-benar menjadi pertandingan paling ditunggu oleh para pecinta sepak bola kalonal. Lionel Messi dengan atribut pencetak gol dan asisnya, Luis Suarez seorang finisher dengan ketajamannya. Dan Neymar, dengan tarian samba, yang membuat para bek lawan kelimpungan, adalah kombinasi yang begitu paripurna. Bersama-sama MSN telah mencetak 270 gol dan 133 assist, yang sangat sensasional, dalam satu musim.
MSN menjadi sosok penting dalam meraih gelar 2 La Liga, 2 Piala Spanyol, 1 Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub FIFA. Total mereka memperoleh 8 trofi dalam satu musim, bersama MSN. Rekor dan trofi telah sukses diraih Barcelona. Ballon d'Or kelima dan keenam Messi pun, menemani perjalanan luar biasa Messi di Barcelona. Kesuksesan La Pulga, membawa Barcelona berjaya tampaknya sulit dilakukan La Bolga di negaranya, Argentina. Kita masih ingat, momen menyakitkan Lionel Messi di final Piala Dunia 2014. Momen yang membuat Messi hancur, hingga memutuskan pensiun untuk sementara di timnas Argentina. Simak perjalanan Messi di Piala Dunia, dan bagaimana dia mencapai kesempurnaannya. Di usianya yang belum genap 19 tahun, Messi dibawa oleh pelatih Argentina saat itu Jose Bakerman, untuk mentas di Piala Dunia 2006, Jerman. Waktu itulah Stay berada di grup C, bersama Pantai Gading, Belanda dan Serbia Montenegro. Setelah tidak ditampilkan di laga perdana melawan Pantai Gading, Messi akhirnya diberi kesempatan bermain di babak kedua, saat melawan Serbia Montenegro di laga kedua. Debutnya di Piala Dunia pun berakhir manis, dalam tempo 16 menit, ia berhasil menyumbang 1 gol dan 1 assist. Saat kemenangan besar 6-0, gol tersebut menjadikannya sebagai pemain termuda Argentina, yang mampu mencetak gol di Piala Dunia. Melaju ke semifinal, Argentina ditantang Jerman selaku tuan rumah. Tersayang, La Pulga tidak mendapatkan jatah main pada laga itu, walhasil Juan Pablo Sorin dan kawan-kawan harus takluk dari Panzer 5-3, di babak adu penalti. Piala Dunia 2010 yang mengecewakan. Berbeda dengan Piala Dunia 2006, di mana ia datang sebagai remaja yang sedang naik daun. Lionel Messi, memiliki beban ekspektasi yang ditumpuk padanya, untuk Piala Dunia 2010, Afrika Selatan. Bagaimanapun juga, Lionel Messi saat itu memikul beban ekspektasi yang begitu tinggi. Pasalnya, ia tengah dalam peak performa bersama Barcelona, dan membawa Argentina meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008. Di babak perempat final, Jerman kembali menjadi mimpi buruk bagi Messi dan kawan-kawan. Secara mengejutkan mereka dibabat 4 gol tanpa balas, 2 gol Miroslav Klose, 1 gol Müller dan Iron. Mengantarkan Argentina pulang lebih cepat, Piala Dunia 2014 yang pahit. Datang ke Brasil, Messi ingin menuntaskan dendamnya, setelah tampil buruk di edisi sebelumnya. Beruntungnya, lawan-lawan yang dihadapi Argentina di F tidaklah sulit, yakni Iran, Bosnia dan Nigeria. Di babak final, Argentina kembali bertemu mimpi buruk mereka di Piala 2006 dan 2010, Jerman. Selama 90 menit, laga kembali berjalan alot bagi kedua tim, dan memaksa keduanya bermain di babak tambahan waktu itu. Sayang, mimpi Messi meraih trofi Piala Dunia harus sirna di menit ke-113. Saat mesinya Jerman, Mario Götze, mencetak gol kemenangan Der Panzer kala itu. Cerita singkat di Piala Dunia 2018 Rusia,
Piala Dunia 2018 berlangsung sangat singkat sekaligus buruk bagi Lionel Messi. Meskipun ia tampil apik dengan 1 gol dan 2 assist, ia hanya berhasil membawa Argentina lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Argentina harus bersua salah satu unggulan juara saat itu, Prancis. Pada laga seru yang berkesudahan 4-3 untuk Prancis, Lionel Messi tampil memukau lewat 2 assist-nya. Piala Dunia 2022 dan kesempurnaan Lionel Messi. Tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Meksiko dan Polandia, Messi mengejar langkah terakhirnya untuk meraih trofi Piala Dunia Qatar 2022. Argentina membuat start buruk saat bertemu Arab Saudi di laga pembuka grup dengan kekalahan 2-1. Gol Messi di menit ke-10 seakan tidak ada artinya pada laga tersebut, akan tetapi pada laga ini pula, La Pulga mencatatkan beragam catatan hebat. Pertama, ia menjadi pemain Argentina pertama dan satu-satunya yang tampil pada 5 edisi Piala Dunia berbeda. 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Kedua, pemain termuda yang berhasil tampil pada 5 edisi Piala Dunia berbeda, yaitu 35 tahun. Ketiga, pemain pertama Argentina, yang selalu mencetak gol pada 5 laga berbeda, dalam 1 edisi Piala Dunia. Argentina akhirnya mampu bangkit, di laga kedua saat menang 2-0 atas Meksiko. Messi, lagi-lagi menjadi bintang pada laga kali ini, lewat 1 golnya di menit ke-64 dan 1 asisnya di menit ke-87 kepada Enzo Fernandez. Asisnya menjadikannya pemain pertama yang selalu mencetak asis pada 5 Piala Dunia. Akhirnya, Messi bisa membawa timnas Tango lolos ke babak 16 besar. Setelah laga melawan Polandia mampu menang 2-0, 2 gol kemenangan Argentina dicetak oleh Alexis McAllister dan Julian Alvarez. Di babak 16 besar, Argentina berhasil menaklukkan Australia, dengan skor 2-1, keran gol Enzo Fernandez CS dibuka, setelah sepakan Leo Messi di menit ke-35. Dan kemudian, digandakan oleh Julian Alvarez di menit ke-57. Di babak 8 besar Argentina berhasil menang 4-3 lewat adu penalti, setelah dalam 90 menit, laga berakhir imbang 2-2. Laga ini kembali menjadi bintang bagi Lionel Messi lewat 1 gol dan 1 asisnya. Torehan tersebut membuat Messi kembali membuat 4 rekor baru. Pertama, ia berhasil melewati Gabriel Batistuta sebagai pemain Argentina, dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia dengan 11 gol. Kedua, 1 asisnya juga membuat La Pulga melewati rekor asis terbanyak, di babak gugur milik Pele dengan 6 asisnya. Selanjutnya, kapten dengan jumlah pertandingan Piala Dunia terbanyak 19 laga dan masih bisa bertambah. Di final menghadapi juara bertahan Prancis, La Pulga benar-benar mencapai kesempurnaan. Setelah mengalahkan Prancis dengan drama adu penalti, kita benar-benar disuguhi partai final yang bisa dikatakan terbaik selama gelaran Piala Dunia. Sempurna dan paripurna, itulah kata yang sedikit mewakilkan kita untuk menyebut Lionel Messi, setelah trofi Piala Dunia berada dalam pelukannya. Di bawah langit Qatar, semesta merestui Lionel Messi untuk mencapai kesempurnaan. Bicara tentang kesempurnaan adalah bicara tentang kemustahilan. Tak banyak sesuatu yang mendekati sempurna di dunia ini. Mungkin banyak dari Anda akan mengatakan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kalau begitu Messi mungkin adalah anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Agar kita dapat menikmati kemustahilan itu, atau setidaknya kita bisa menyaksikan sesuatu yang mendekati kata sempurna.